Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik balik pada fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Pertanyaannya, tentukan. Yang pertama, titik potong sumbu X, yang kedua, titik potong sumbu Y, yang ketiga, sumbu simetri, yang keempat, nilai ekstrim, dan yang kelima, yaitu titik balik. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama tadi, yaitu tentang titik potong sumbu X. Nah, jika di sini titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya di sini dimisalkan sebagai 0. Nah, perhatikan. Y-nya sama dengan 0. Itu artinya Fx-nya di sini ganti dengan 0. Maka jadinya itu X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan. Tadi kan caranya. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 2. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah, yaitu positif 2 dan negatif 4. Sekarang coba cek kembali. Positif 2 kalau dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 8. Nah, kalau dijumlahkan, positif 2 dijumlahkan dengan negatif 4 itu hasilnya negatif 2. Nah, setelah difaktorkan, langkah selanjutnya cari angka pembuat nolnya dengan cara X tambah 2 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. X kurang 4 juga sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Lalu X sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Sampai di sini kita perolehlah titik potong terhadap sumbu X. Yang pertama, ingat titik itu X, Y. Nah, X yang pertama di sini negatif 2. Y-nya 0. Lalu titik yang kedua, X-nya 4, Y-nya tetap 0. Dan ini dia jawaban untuk soal yang pertama. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian kedua. Masih dengan fungsi yang sama. Untuk soal yang kedua itu tentukan titik potong sumbu Y. Nah, jika soalnya itu tentang titik potong sumbu Y, maka di sini kita misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita itu artinya tinggal ganti saja setiap X yang ada di soal ini ganti dengan 0. Maka jadinya itu 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Sama dengan, perhatikan 0 kuadrat hasilnya 0, lalu negatif 2 kali 0 hasilnya tetap 0, maka yang tinggal yaitu negatif 8 saja. Itu artinya kita peroleh lagi sebuah titik. Perhatikan, ingat ya titik itu X, Y. X-nya di sini yaitu 0. Dan Y-nya di sini tentunya adalah negatif 8. Maka kita peroleh titiknya yaitu 0, negatif 8. Seperti ini dia cara untuk mencari titik potong sumbu Y oleh fungsi tadi. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal bagian ketiga. Yaitu tentang sumbu simetri. Di mana rumus untuk mencari nilai sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A.
ada juga yang meletakkan tanda negatif ini di tengah-tengah sini. Itu juga boleh. Mau di atas ini juga boleh. Nanti jawaban akhirnya insya Allah pasti sama. Oke, lanjut. Sama dengan min B. Nah, timbul lagi pertanyaan, mana nilai A, mana nilai B? Perhatikan kembali fungsi tadi. Yang di depan X kuadrat ini kalau tidak ditulis angkanya itu artinya ada angka 1. Oke, itu perlu diingat. Dan ini sebagai nilai A-nya. Selanjutnya yang di depan X saja ini negatif 2 itu sebagai nilai B. Dan nilai C-nya yang paling belakang sini yaitu negatif 8. Nah, seperti itu dia cara untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Lanjut lagi. Min B per 2A. Min B-nya berapa tadi? B-nya itu negatif 2. Per di bawahnya 2A. 2A-nya 1. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka sini jadinya positif 2. Per di bawahnya 2 kali 1 hasilnya 2. Dan 2 bagi 2 hasilnya tentunya adalah 1. Dan ini dia sumbu simetrinya. Yaitu X sama dengan 1. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Yaitu tentang nilai ekstrim. Atau untuk nilai Y-nya. Perhatikan di sini. Di mana rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, ada juga yang meletakkan tanda negatifnya di tengah-tengah sini. Itu juga boleh. Mau di tengah-tengah sini atau yang di dekat D ini juga boleh. Jawaban akhirnya insya Allah pasti sama. Lanjut sama dengan D. D itu diskriminan. Ingat rumus diskriminan, jangan lupa tanda negatif tadi. Negatif, baru rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Per di bawahnya 4A. Sama dengan nilai A, nilai B, nilai C. Sama dengan tadi. Oke, A itu yang di depan X kuadrat, itu ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Lalu B-nya yang di depan X saja, yaitu negatif 2. Dan nilai C-nya yang paling belakang sini, yaitu negatif 8. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ini. Perhatikan. Negatif dalam kurung B. B-nya tadi negatif 2. Maka sini kita tulis negatif 2 kuadrat. Karena rumusnya tadi kuadrat. Lalu dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 1. Lalu dikali C. C-nya negatif 8. Tutup kurung. Per di bawahnya 4 kali A. A-nya berapa? Yaitu 1. Lanjut sama dengan negatif dalam kurung. Negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Lanjut. Negatif ketemu negatif maka hasilnya positif. 4 kali 1 kali 8. Hasilnya 32. Per di bawahnya 4 kali 1 hasilnya 4. Sama dengan 4 ditambah 32 hasilnya 36. Lalu dikalikan negatif hasilnya negatif 36. Lalu dibagi dengan 4. Dan negatif 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah negatif 9. Dan ini dia nilai ekstrimnya yaitu Y sama dengan negatif 9. Nah, terakhir yang paling mudah yaitu tentang titik balik. Oke, nah untuk titik balik sebenarnya sudah kita cari tadi pada soal yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Di mana untuk titik balik, nah perhatikan, untuk nilai X-nya itu sama dengan sumbu simetri tadi yang kita cari pada soal nomor 3. Kalau tidak salah hasilnya positif 1. Dan untuk yang di sebelahnya sini, yaitu kita peroleh dari nilai ekstrim. Di mana kita peroleh nilai ekstrimnya tadi, yaitu Y sama dengan negatif 9. Maka sini kita tulis negatif 9. Ingat sekali lagi, untuk titik balik itu diperoleh dari yang pertama, yang di depan sini, kita peroleh dari sumbu simetri. Oke, untuk nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya di sini kita peroleh dari nilai ekstrim. Seperti ini dia cara untuk menentukan titik baliknya. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.